Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Haikal, peserta CPNS Latsa Gelombang 3 Angkatan 20. Oke, pada sore hari ini saya ingin melakukan review materi yang tadi telah disampaikan oleh Pak Taufik dan Pak Asep dari Kementerian Kemenpan RB. Nah, tadi pada saat materi bersama Bapak Taufik, kami ini melakukan overview materi atau overview tugas yang kami upload kemarin, yaitu mengenai identifikasi isu kontemporer. Nah, selanjutnya juga setelah kami membahas mengenai tugas yang kami kerjakan pada saat kemarin, kami mendapatkan pemaparan mengenai tata cara pengelolaan konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan ini dijelaskan oleh Bapak Taufik yang tadi dari mulai dari pengertian, bagaimana cara untuk mengidentifikasi konflik kepentingan, pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan, sampai adanya apresiasi dari hasil pengelolaan konflik kepentingan. Terus selanjutnya juga disampaikan oleh Bapak Taufik, adanya tujuan pengelolaan konflik kepentingan ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan pada publik. Yang kedua itu adanya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan. Selanjutnya itu ada juga mengenai jenis dan sumber konflik kepentingan. Nah, jenis konflik kepentingan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada aktual. Aktual itu kepentingan pribadi yang secara langsung mempengaruhi keputusan. Contohnya, keluarga bekerja di perusahaan yang atau adanya permohonan pendaftaran tanah yang masih bersangkut paut dengan keluarga. Nah, yang kedua ini adanya kepentingan yang mungkin ini akan mempengaruhi keputusan di masa depan. Contohnya itu adanya rencana bekerja di sektor terkait setelah pensiun. Terus yang kedua ini mengenai sumber konflik kepentingan, ya ada bisnis, ada hubungan keluargaan, ada yang afiliasi, ada yang pekerjaan sampingan, antar jabatan, dan penerimaan hadiah atau gratifikasi. Selanjutnya itu ada juga mengenai gimana sih caranya supaya kita ini terbebas dari konflik kepentingan, yaitu adanya upaya melakukan internalisasi budaya bebas konflik kepentingan. Salah satunya itu dengan cara pelatihan untuk materinya, CPNS dan pelatihan kepemimpinan. Terus dilakukan sosialisasi, baik itu secara elektronik maupun non-elektronik, dan diskusi kelompok. Selanjutnya itu ada bimbingan, konsultasi dengan tim ahli, dan tentunya itu juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja. Nah, selanjutnya ada pembahasan juga dari Pak Asdep, yaitu mengenai pembahasan core values ASN berakhlak. Nah, tentunya core value ASN berakhlak ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mana core value ini memiliki 7 nilai. Ya, kalau singkatan itu adalah berakhlak. Kepanjangannya berorientasi pelayanan, akuntabilitas, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya juga ada basic dari core value ini sendiri ya. Basic core value sendiri ini tidak jauh-jauh dari Pancasila. Ya, yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, satu Indonesia, kemanusiaan yang dipimpin oleh kebebasan dan keterwakilan. Lian dan limanya itu Satuan Indonesia. Terus cross value-nya tadi udah berakhlak dan kita juga memiliki branding. Brandingnya itu adalah bangga melayani bangsa.
Terus selanjutnya juga kenapa sih bisa ada core values ini? Asal mula kenapa bisa adanya core value ini adalah untuk menjawab tantangan, tantangan disrupsi globalisasi. Terus juga adanya pengaruh juga karena pandemi, serta adanya lonjakan bonus demografi. Tentunya apabila dengan adanya lonjakan bonus demografi ini, jika ini tidak dikelola dengan baik, maka anak-anak muda yang ada di Indonesia, terutama CPNS ini, tidak memiliki nilai-nilai yang terinternalisasi di dalam dirinya, sehingga nanti mereka tidak memiliki arah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai ASN. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.